eksis ya, lebih ke aktif aja sih sekarang, nyari kesibukan supaya nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Tapi masih nggak sih jadi manajer? Ada beberapa kerjaan yang masih aku handle. Sampai itu Permintaan siapa? sampai kapan sih Kang? Dua pekerjaan lagi sih September selesai. September terakhir kayaknya. Artinya nanti sudah tidak menjadi manajer lagi? Betul, kayaknya sudah digantikan juga sekarang sama yang kemarin bareng sama kita juga pernah handle di bareng. sidang tuh agak diem aja sama KDP itu, ada grogi atau gimana sih Kak? Itu kan kali pertamanya aku ketemu ya. Aku lebih ke tahan emosionalnya aja supaya nggak kelewatan atau nggak yang gimana ya, yang baru ketemu lagi kan campur aduk tuh antara sedih, kalau saya jujur ya, antara sedih, antara senang itu bisa ketemu lagi gitu. Kayak gitu aja lah. Ada komunikasi sendiri nggak sih? Nggak ada, aku nggak komunikasi lagi. Kang, masih banyak yang mengharapkan untuk bisa diperbaiki, apalagi mungkin fans kali ya untuk rumah tangga bisa balik lagi ke KDP. Kalau doa orang aku selalu terima, apalagi doa baik ya. Kita nggak boleh naif, hanya terima yang baik-baik aja nggak boleh. Ya saya yang buruk-buruknya juga saya terima. Ada juga yang ngatain saya buruk. Buat yang ngatain buruk saya doakan terima kasih, semoga rezekinya lancar. Yang mendoakan baik juga saya doakan semoga kalian sehat, kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nanti sidang selanjutnya datang nggak? Aku tunggu informasi dari kuasa hukum aja. Karena kan kita udah serahin ke mereka kan semuanya. Enggak, mungkin ini sandang status duda di usia muda seperti apa? Belum duda. Iya, nantinya mungkin ke depan akan seperti apa nih? Gini, itu semua sudah terpikirkan sama saya jauh sebelum keputusan saya ambil. Resikonya seperti apa, kedepannya nanti akan seperti apa, ke diriku pribadi itu sudah aku pikirkan. Aku akan terima hasilnya apa aja. Lebih memperbaiki diri nggak sih? Iya, saya introspeksi diri atas kejadian itu. Lebih ke introspeksi diri, karena kalau kita mau merubah orang tuh harus berubah dulu diri sendiri. Ya, saya tidak bilang saya baik, saya juga tidak bilang Mbak Dewi buruk. Semua itu paket, baik dan buruk sama-sama punya. Jadi kalau misalnya saya yang bisa menilai diri kita kan orang lain. Saya nggak bisa nilai diri saya sendiri. Saya bilang saya baik atau bilang Mbak Dewi nggak baik, kayaknya nggak pas itu. Biarkan kita saling menilai. Jadi hadirlah introspeksi diri saya. Selanjutnya Mau nanti tidak mau akan kan dilakukan banyak kamu hate lagi, speech nih, banyak kata-kata hujatan, artinya kemunculan kembali di depan layar kaca, mengeluarkan lagu segala macam, sekarang tampil di TV. Gimana nih melihat? Yang aku selalu ingat kata-katanya Mas Bin, ayahnya Lebi, dia bilang gini, kalau ada yang ngata-ngatain kita nggak baik, biarkan dan maafkan. Karena mereka nggak tahu sebenarnya, nggak tahu yang terjadi apa, dia tidak mengikuti kita seperti apa. Kalau misalnya saya sekarang hadir di dunia entertain atau di layar kaca, itu kan ada alasan. Ada alasannya. Berarti sekarang udah di belakang layar lagi ya? Iya ya, kayaknya kayak gitu ya. Artinya sekalian membuktikan bahwa laki-laki yang artinya bertanggung jawab, biasa punya kerjaan yang jelas ya, atau seperti apa? Gimana mengartikannya? Ya membuktikan bahwa ini bisa kerja ini, bisa nyari nafkah. Kan banyak selentingan kan isu itu loh. Gini, memang pekerjaan dulu ya, pekerjaan itu kan datang sendiri, tidak dicari. Untuk sekelas Mbak Dewi kan datang sendiri pekerjaannya ya. Tapi kalau datang sendiri itu kan nggak langsung deal. Ada komunikasi, ada pertanyaan, ada negosiasi. Belum ketika dipanggil nggak langsung jadi. Jadi ada komunikasi. Intinya pekerjaan yang saya jalani pada saat itu mungkin halayak ramai nggak tahu. Tapi yang tahu itu adalah orang sekitar, sekeliling. Apa saya ngapain aja, saya di mana, saya ngapain aja. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin saya kayak gitu, mereka nggak tahu. Jadi beban tersendiri seperti apa? Jadi Bete gimana? Maksudnya dibilang nggak kerja atau padahal kan kita kan tahu kan juga Bete sih bete. seperti apa. Iya bete sih. Gini, kalau misalnya mau jadi saya, ikutin saya 24 jam biar tahu. Gitu. Jangan setahun, jangan 2 tahun atau sebulan, 24 jam aja. Jadi biar tahu saya ngapain aja. Ini kalau netizen yang bilang berarti juga nggak sih makanya gugat cerai? Kalau gimana ya, enggak lah. Kita kan ada alasan tertentu lah yang nggak bisa aku share gitu. itu kan tadi netizen yang bilang begitu, bete. Nah kalau dari mulut DP sendiri ada nggak sih pernah bilang, wah kamu cuman bisanya nemenin di ranjang dong, itu bikin sakit hati nggak sih mungkin? Sebagai laki-laki nih kan harga diri laki-laki kan bekerja. Saya pernah dengar di satu kalau Instagram yang itu selebgram ya, selebgram pernah bilang gini,
kebahagiaan dan kesedihan itu sepaket. Kalau kita mau dapat sedihnya doang nggak bisa, pasti bahagianya ikut. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mau bahagianya doang kan nggak bisa, pasti sedih-sedihnya ikut. Nah, kalau misalnya saya dikoreksi seperti itu saya ambil sikap untuk memperbaiki diri aja. Kalau memang saya seperti itu, gimana caranya supaya saya nggak begitu lagi. Tapi kalau setelah semua yang udah saya berikan ternyata masih tetap kurang, berarti kemampuan saya cuma segini gitu. Kalau misalnya ada yang kurang ya mau cari di yang lain. Oke. Artinya itu alasan besar. Ada perjanjian Alasan besar AA artinya bulat untuk menggugat cerai ya karena sakit hati dengan perkataan itu ya. Enggak. Bukan alasannya bukan itu. Yang membuat Angga sendiri buat Ada beberapa alasan yang aku nggak bisa share sih. Itu menurutku bukan untuk konsumsi kita teman-teman semua. Mohon maaf ya. Ini lebih ke personal sih. Yang tahu itu hanya beliaunya, saya dan saya. Jadi untuk alasannya kenapa menggugat sampai sekarang saya nggak bisa share alasannya kenapa. Isu-isu Oke, tiga itu dari DP sendiri memang tipe lima. yang keras gak sih, A? Bukan keras di tegas. Kalau orang yang bilang pemarah, temperamen, itu manusiawi Bu. Semua orang itu punya rasa emosi, punya marah, punya sedih. Itu tergantung nyikapinya dan lingkungannya dia dengan siapa biasanya. Kalau misalnya dia sama orang-orang yang kompor-komporin, jadi deh. Kalau sama saya kan selalu saya redam, jangan, nggak usah, nggak penting ngapain, blok aja kalau ada yang ngata-ngatain, kayak gitu. Berarti A bisa Jadi bebannya seperti apa sih, A? Dua-duanya sabar lah, sampai 5 tahun. Jadi bebannya seperti apa sih, A? Tidak cocok kan pas usia pernikahan keberapa? Kenapa? Ada rasa tidak cocok. Sejak kapan ada Yang nggak bilang nggak cocok sih. Kita kalau saya ya, kalau saya sih cocok-cocok aja. Cuman mungkin ada beberapa hal yang membuat aku kayaknya ini yang terbaik deh. Nah itu kapan? Itu kapan? 2 bulan lalu. Iya, 3 bulan 2 bulanan ada lah. Ya. 2 bulanan. 2 bulanan ada. 2 bulanan. Terus seperti apa 2 bulan menahan itu di hadapan halayak tuh terlihat mesra harmonis? Aku selama 2 bulan itu sedang memantapkan aja. Gimana, apakah langkah yang aku ambil itu benar? Apakah konsekuensi nanti ke depannya aku bisa terima? Saya kan menikahi bukan orang sembarangan ya. Diva, terkenal, sukses dibilang. Itu pasti fansnya juga luar biasa, pro dan kontra hadir. Jadi saya harus jaga gimana caranya supaya saya tidak menyakiti atau seolah-olah jadi saya kayak yang membuat dia sekarang jadi begini gitu loh. Karena ada yang bilang kan terpuruk, sedih gitu kan. Saya jujur terus terang mohon maaf, bukan saya nggak seperti itu gitu tujuan saya. Justru kalau saya bilang saya mempertahankan, saya akan terlihat egois. Ini saya komplain ke diri saya sendiri, saya harus introspeksi diri. Makanya saya hadir keputusan itu. Itu lebih ke jujur terus terang, itu lebih ke introspeksi diri sendiri sih. Di posisi ini terbebaninya seperti apa sih, A? Gimana? Ada kategorinya berarti A ya? Boleh ditegasin Di nggak? posisi ini merasa terbebaninya seperti apa sih? Karena kan mau tidak mau harus harus kepikiran gitu dengan Kalau kepikiran pekerjaan. pastilah nggak mungkin ya 5 tahun. 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Cuman gini, aku mengambil keputusan ini, aku yakin ini adalah jalan yang terbaik. Mungkin sekarang aja prosesnya belum. Nanti ketika sudah berjalan semua, karena aku bilang sama dia, walaupun kita nggak bersama, kita saudara ya. Saya nggak mau bermusuhan. Bisa jadi nanti setelah ini kita malah makin dekat dalam artian open. Kalau dulu kan kita komunikasinya terbatas ya, karena udah sama-sama capek mungkin. Geget gimana nih, A? Geget, aku sama Geget nggak ada masalah. Sometimes kalaupun mungkin akan ketemu juga, aku mau ketemu sama dia. Tapi sudah tahu kah? Oke, terakhir. Mungkin udah introspeksi diri ya. Ada rencana nggak sih mau ngambil barang-barang AA yang masih ada di rumah itu? Iya, ada beberapa juga kan pemberiannya beliau, yaitu saya anggap kenang-kenangan lah. Saya harus ambil itu. Tapi kalau misalnya Nengnya minta kembali, nggak apa-apa, saya kembali. Apa aja sih barangnya kalau boleh tahu nggak? Ada banyak, nggak bisa disebut. Jadi Salvo udah kemarin introspeksi diri. kehadiran Saiful Jamil di pengadilan jadi salah fokus nih, A. Gimana nih? Kenapa? Kehadiran Oh, Kang Saiful dia Jamil. mah kan emang gini. Ada kan sempat bilang kemarin, saya sempat lihat postingannya dia bahwa dia disalah-salahin kan gara-gara saya begini, dikiranya gara-gara dia tuh datang ke rumah. Kan sempat kasihan sebenarnya. Terlepas dari rencana dia apa dalam hatinya kan saya nggak ngerti, tapi yang saya tahu dia orang baik, dia hanya mau silaturahmi. Tapi kalau ada niat baik atau niat yang nggak baik, itu saya kembalikan ke dia. Baik untuk dirinya, buruk untuk dirinya. Positif Barang-barang apa aja yang belum rencana Sepatu, mau diambil? baju, jaket, jam tangan,
lebih fokus ke diri sendiri. Oke.